Nah, biasanya ketika krisis, maka yang pertama ditinggalkan adalah properti-properti yang di luar titik-titik yang strategis. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Pipo. Hari ini kita ngomongin kiamat properti. Wah, Katanya 2023 properti kiamat, Pak. loh, kenapa kok kiamat? Katanya ada resesi. Ketika resesi semua ngerem investasi, termasuk investasi ke properti, sehingga bisa terjadi properti kiamat. Waduh, mengerikan ya. Oke, kita bahas tipsnya gimana kita berinvestasi ketika properti sedang diramalkan berat, ya kan? Perkenalkan, yang baru pertama kali join, nama saya Pipo. Saya investor properti. Properti yang saya sukai berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Saya sukanya properti penghasil passive income. Kalau orang lain invest properti, untungnya dari kenaikan harga properti, jadi harus dijual. Saya tidak, saya memilih mendapat keuntungan dari income properti itu. Jadi propertinya nggak perlu dijual, tetap bisa untung karena mendapat income. Bisa berupa sewakan. Nah, ketika disewakan kan kita nggak kerja, tapi propertinya tetap menghasilkan uang sewa bagi kita. Itu salah satu contoh. Selain itu bisa juga ada bisnis bagi hasil di atasnya. Jadi orang lain bisnis di situ, kita bagi hasil. Atau bisa juga ada bisnis yang ada operatornya di atas properti tersebut. Atau bisa juga ada bisnis yang sudah tersistematis dengan baik sehingga bisa jalan tanpa setiap hari harus kita ke sana. Contohnya minimarket waralaba atau toko ban motor franchise. Oke teman-teman, katanya ini katanya loh ya. Katanya properti mau kiamat nih tahun 2023. Terus bagaimana tipsnya untuk menghadapi kiamat properti itu? Kalau menurut saya teman-teman, justru properti kiamat itu biasanya kiamat bagi siapa? Bagi penjual apa bagi pembeli? Biasanya bagi penjual. Kalau bagi pembeli itu tidak kiamat, malah kesempatan, namanya Jakarta Property Grid Sale, ya kan? Semua di sale. Bahkan kalau lihat di jalan ada tulisan harus terjual. Ada yang BU berat. Wah, semuanya buru-buru pengen jual properti. Nah, itu justru kesempatan untuk membeli properti. Tapi tentu teman-teman, kita harus berhati-hati ketika membeli properti dalam kondisi yang agak deg-degan seperti ini, ya kan? Nah, tipsnya apa? Satu, carilah properti di daerah yang strategis, teman-teman. Ketika kita memiliki properti di daerah strategis, ketika nanti propertinya kondisi ekonomi memburuk, karena resesi ya, mudah-mudahan enggak ya teman-teman. Ini kan kita prepare ya kan, lebih baik prepare yang kemungkinan terjelek, kita harus selalu siap. Nah, ketika kondisi memburuk pun, titik-titik yang strategis biasanya tidak terpengaruh. Titik-titik yang strategis seperti apa? Misalnya titik yang mempunyai keramaian, misalnya ada kantor di daerah situ, ada kampus di daerah situ, ada rumah sakit di daerah situ, ada kerumunan masalah. Intinya banyak orang yang memang punya keperluan untuk ke situ. Nah, biasanya ketika krisis, maka yang pertama ditinggalkan adalah properti-properti yang di luar titik-titik yang strategis. Sementara titik-titik yang strategis biasanya tetap akan bertahan dengan baik. Itu tips pertama teman-teman. Tips kedua, kembalilah ke fokus. Fokus utama kita investasi properti apa teman-teman? Beli properti, beli tanah, bukan beli bangunan. Nah, ketika kondisi properti memburuk bagi penjual, kalau bagi pembeli kayak saya malah membaik sebenarnya ini. Ketika kondisi seperti ini, maka kita fokuslah ke tanah teman-teman, bukan fokus ke bangunan. Maksudnya gimana? Maksudnya pilihlah tanah yang bagus tapi bangunannya jelek. Jangan fokus ke membeli properti yang bangunannya bagus. Wah, gaya ini, gaya itu, tapi tanahnya jelek, dalam arti tidak strategis. Kalau bangunannya hilang jadi harganya murah sekali. Jadi teman-teman, pilihlah tanah, bukan pilih bangunan. Bangunan teman-teman, secara umum harganya tambah lama tambah turun. Bahkan terakhir akan nol, harus diambrukin. Sementara tanah nggak bisa teman-teman. Secara umum dia akan naik. Jadi ketika harga bangunan turun, harga properti akan naik. Karena itu fokuslah invest ke properti. Carilah properti yang tanahnya bagus, bukan yang bangunannya bagus. Wah, kelihatannya arsitekturnya ini itu. Lupakan teman-teman. Fokus ke properti, bukan bangunan. Nomor 3 teman-teman,
Nomor 3 tipsnya, carilah developer yang bagus, ya kan? Karena ketika kondisi krisis, biasanya developer-developer yang tidak kuat, permodalan, operasionalnya, sistem kerjanya, mungkin ada beberapa yang rontok, ya salah di bisnis ya kan. Tapi yang reputasinya kuat-kuat, developer-developer besar yang sudah pengalamannya panjang, biasanya bisa melewati kondisi dengan baik, teman-teman. Nah, tips keempat, teman-teman, ini timing yang terbaik ya kan, untuk menawar sehabis-habisnya. Kondisi market ketika dibilang properti kiamat, itu sebenarnya yang ngomong kiamat kan penjual. Kalau pembeli ngomong great sale ya kan. Karena itu marketnya disebut buyer market atau market pasar yang dikuasai oleh pembeli, buyer. Karena yang beli sedikit, yang jual banyak. Jadi harga ditentukan oleh pembeli. Ini disebut buyer market. Kondisi ketika buyer market, teman-teman bisa menawar harga semurah-murahnya, sehabis-habisnya. Wajar dong, kan dalam kondisi ketidakjelasan seperti itu, ya kita perlu menawar harga yang murah supaya kita punya bumper, punya margin kalau kondisi memburuknya lama. Ketika kondisi ekonomi membaik, ya nggak perlu margin yang terlalu jauh ya kan. Tapi kalau kondisinya ekonominya tidak jelas, ya kita perlu spare yang lebih dalam lah teman-teman ya kan. Jangan misalnya properti 1 miliar, ya jangan ditawar 1 miliar. Kasih spare, mungkin ya 20-30%. Sehingga ketika kondisi memburuk atau kondisi buruknya lama, tetap kita bisa survive. Dan itu kesempatan untuk menawar semurah-murahnya. Nah, ketika teman-teman menawar semurah-murahnya, maka akan terjadi kondisi kelima, tips kelima, yaitu karena harganya murah, maka akan lebih mudah untuk mencapai kondisi ideal. Apa itu kondisi ideal? Kondisi ideal properti menurut Pipo adalah komodo. Kerja ogah, KO, MO mengangsur ogah, DO juga DP ogah. Nah, kita cari properti yang income-nya lebih besar dari angsuran, supaya kita tidak perlu pusing mikir angsuran. Nah, untuk bisa income lebih besar dari angsuran, syaratnya adalah income-nya besar, angsurannya kecil. Salah satu cara untuk mengecilkan angsuran adalah dengan menawar properti semurah-murahnya. Ketika kita membeli properti dengan harga semurah-murahnya, maka angsurannya akan turun. Sehingga kans untuk kita mendapat properti yang income-nya lebih besar dari angsuran semakin meningkat. Nah, itu tips dari saya teman-teman untuk menghadapi kiamat properti. Katanya kiamat properti, saya sih malah menganggap great sale, kesempatan untuk membeli properti sebanyak-banyaknya. Sama seperti kondisi ini sama teman-teman. Seperti tahun 2008 waktu saya invest properti pertama kali. Waktu 2008 apa yang terjadi? Subprime mortgage, Amerika juga itu yang mulai itu. Krisis keuangan dan krisis rumah di Amerika berimbas ke seluruh dunia. Sehingga ketika itu juga, pada ketakutan ya. Waktu itu saham-saham berguguran, properti juga berguguran. Tapi waktu itu justru saya bisa invest properti pertama kali. Nah, teman-teman, kesempatan sale seperti ini tidak datang setiap hari, mungkin datang 10 tahun sekali ya kan, 2008, sekarang 2022 baru terjadi lagi, 14 tahun. Daripada teman-teman nunggu 14 tahun lagi untuk sale lagi, ayo, kalau teman-teman pengen invest, ini kesempatan untuk invest. Syaratnya teman-teman, selalu carilah properti yang memenuhi unsur komodo. Nah, ketika komodo ini terpenuhi, saya bisa investasi properti, teman-teman juga bisa investasi properti. Oke, selamat berinvestasi properti. Salam passive income properti. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.